Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, sahabat pengajar seluruh Indonesia. Saya Putri Kumala. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu dan sahabat pengajar semuanya tentang bagaimana caranya membuat tes online dengan memanfaatkan aplikasi TesMos. Tesmos.com ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika akan membuat soal dengan menggunakan aplikasi ini langsung saja ketik melalui browser tesmos.com seperti ini. Kemudian langsung saja Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau berlangganan, itu Bapak Ibu harus login atau sign up dulu. Tapi kalau mau memanfaatkan aplikasi gratisnya, itu Bapak Ibu langsung saja masuk ke Build a Test. Jadi langsung klik ini. Nah, di sini tuh sudah ada keterangannya Bapak Ibu karena ini kita memanfaatkan versi yang gratis. Jadi hanya bisa menggunakan yang free. Ini dibatasi untuk 50 pertanyaan per tes untuk 100 responden atau 100 peserta didik per tesnya ya Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi ketika lebih dari 100 orang, maka Bapak Ibu harus sign up, kemudian untuk remove limitationnya tadi. Tapi Bapak Ibu mesti berlangganan dulu gitu. Jadi karena ini saya mau memberikan tutorial untuk yang versi gratisnya, jadi saya tidak perlu login and sign up. Saya cukup klik build a testnya aja. Kemudian langsung saja diketikkan nama tesnya apa Bapak Ibu. Jadi misalnya tesnya itu tentang penilaian abad 21 gitu ya misalnya nih. Kemudian Bapak Ibu silahkan masukkan password. Passwordnya ini terserah Bapak Ibu ya, mau menggunakan password dari email yang Bapak Ibu punya boleh silahkan. Kalau misalnya mau menggunakan password yang lain, yang penting yang mudah diingat oleh Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kemudian create test. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu akan masuk ke dashboard, terus di sini tuh sudah diberikan petunjuknya ya Bapak Ibu ya pada setiap tahapannya. Dari mulai bookmark this page and write down your password tadi sudah, kemudian adjust setting. Jadi ini settingannya di sini Bapak Ibu. Nah, ini settingannya tuh meliputi nama tesnya, kemudian introduction-nya, nanti perintahnya itu siswa kita diminta untuk apa gitu ya. Di sini sudah ada keterangannya. This text is display at the top of the test. You can use it to write your instruction or anything else. It can be blank. Jadi boleh diisi, boleh enggak. Tapi pada dasarnya kalau namanya tes itu kan pasti harus ada petunjuknya atau instruksinya ya Bapak Ibu. Jadi bergantung soal juga yang mau dibuat jenisnya soal apa. Katakanlah nih sekarang saya mau bikin yang multiple choice ya. Sehingga di sini saya berikan instruksinya, pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada question settingnya. So all the test question on one page. Atau jadi Bapak Ibu itu mau menunjukkan seluruh soal itu dalam satu halaman atau mau tampilannya itu satu layar satu soal. Bapak Ibu silakan pilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau saya ini sekarang membuat untuk yang satu halaman untuk beberapa soal sekaligus ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian lalu di sini kita diberikan akses untuk mereview settingnya. This setting control what happen after the test is completed and submit by the test taker. Jadi apa? Bapak Ibu mau memberikan kata-kata apa ketika peserta didik sudah menyelesaikan seluruh soalnya. Misalnya, selamat Anda sudah mengerjakan seluruh soal. Silakan menunggu, bukan menunggu sih, silakan membaca hasilnya. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan seterusnya. Kenapa kok di situ saya tulis silakan membaca hasilnya? Karena pada dasarnya peserta didik ini bisa langsung melihat hasil tes yang barusan mereka kerjakan Bapak Ibu setelah seluruh soal selesai dikerjakan gitu. Terus di sini juga ada keterangan show a custom message if the student
space or failed. Jadi silahkan saja, ini boleh ditulis boleh enggak Bapak Ibu. Ini tuh semacam apa ya, instruksi kalau siswa itu berhasil mengerjakan seluruh soal dan nilainya itu mencapai kriteria minimal yang ditentukan, berarti kan dia berhasil gitu ya, kata-katanya seperti apa. Dan siswa yang katakanlah gagal gitu ya, nilainya ada di bawah kriteria, itu juga nanti kata-katanya seperti apa, silahkan diberikan keterangannya di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kita juga bisa men-setting at the end of the test display the users. Jadi apa yang mau kita tunjukkan ke peserta didik kita setelah tes itu selesai dilakukan. Apakah skornya, kemudian tes outline-nya, termasuk mana sih jawaban yang benar dan tidak yang salah gitu ya. Apakah mau mendisplay the correct answer, jadi jawaban yang benarnya, apakah mau mendisplay penjelasan dari setiap soal itu, ini silakan dipilih sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, setelah itu di sini ada access control Bapak Ibu. Jadi bukan take your test. Siapa yang bisa mengakses soal tes Bapak Ibu? Apakah setiap orang? Apakah setiap orang tapi perlu memasukkan passcode, ataukah setiap orang tetapi dengan identitas yang unik Bapak Ibu, misalnya dengan NIM kalau mahasiswa ya, dan nomor induk mahasiswa, atau misalnya dengan nomor induk siswa dan seterusnya, silahkan. Atau bisa juga setiap orang yang memasukkan email address-nya Bapak Ibu. Jadi ini silahkan dipilih siapa. Ini saya katakanlah saya mau klik yang anyone aja, jadi semua orang bisa ya. Ini tentunya dipilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian di sini juga diberi keterangan how much time do test taker have to complete the test. Jadi berapa banyak nanti siswa kita itu bisa mengerjakan soal. Jadi di sini ada dua pilihannya. Yang pertama itu how much time do, jadi berapa banyak waktu, yang kita sediakan kepada siswa kita untuk mengerjakan seluruh soal, mau unlimited atau dibatasi berapa menit. Nah, lalu yang kedua, ini berapa kali nanti setiap siswa kita itu bisa mengerjakan soalnya. Mau unlimited atau dibatasi berapa kali. Silakan nanti disetting saja sesuai dengan kebutuhan. Kalau mau dibuat unlimited semua, ya silakan. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh peserta tes untuk mengidentifikasi mereka sendiri? Apakah mereka ketika masuk ke aplikasi ini harus memasukkan nama atau bagaimana? Silahkan ini diisi Bapak Ibu. Kalau saya misalnya enter your name, jadi nanti peserta didiknya pas mau masuk ke Tesmos ini dan mengetahui soal, itu pertama harus memasukkan nama mereka dulu, seperti itu. Oke, seperti itu. Yang lain-lain ini bisa dilewati. Kemudian yang ini Bapak Ibu, notification-nya, do you want to receive an email whenever someone finish this test? Jadi Bapak Ibu mau menerima email nggak? Ketika nanti setiap siswa itu selesai mengerjakan tugasnya, kalau tesnya. Kalau misalnya iya, Bapak Ibu berbayar. Jadi pakai akun yang berbayar. Kalau akun yang free nggak bisa. Ya, udah, ini sudah selesai semua, kita save. Nah, kemudian sekarang kita baru buat soalnya Bapak Ibu. Nah, di sini tuh soalnya bervariasi sekali, mau bentuknya macam-macam, silahkan seperti ini sudah disediakan. Silahkan dipilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, saya tadi mau buat yang multiple choice ya Bapak Ibu, jadi klik saja multiple choice, kemudian dimasukkan soalnya Bapak Ibu. Misalnya begini, ketika seorang peserta didik harus menguasai ICT dalam pembelajaran, maka kompetensi tersebut termasuk ke dalam salah satu kompetensi abad 21 yang disebut dengan, nah ini misalnya saja ya Bapak Ibu ya. Lalu kita di sini ketikkan saja tools of thinking, kemudian tools of working,
kemudian ways of thinking, kemudian ways of working. Nah, katakanlah ini jawabannya apa Bapak Ibu? Misalnya jawabannya tuh yang tools for working. Nah, misalnya seperti ini. Terus nanti silakan saja Bapak Ibu mau meletakkan kenapa kok jawabannya tools for working, itu Bapak Ibu bisa mengklik yang show the explanation, tapi ini yang berbayar Bapak Ibu. Kalau nggak berbayar, kalau yang free nggak bisa. Kita meletakkan penjelasan untuk soalnya tadi. Nah, kemudian langsung masuk saja ke soal berikutnya. Silakan memilih pilihan yang ada di sini. Katakanlah ini saya udah selesai ya soalnya Bapak Ibu. Kemudian di sini kita tinggal tentukan saja poinnya berapa. Misalnya 20 misalnya ini ya. Terus katakanlah ini saya sudah mengerjakan sudah beberapa soal gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai, baru kemudian kita save. Oh, sorry, nggak usah di-save Bapak Ibu, karena di sini sudah this page is auto save. Jadi don't worry about saving. Jadi nggak usah, kita langsung saja ke publish page atau ini ya Bapak Ibu ya, publish page. Nah, di sini kita sudah diberikan pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau langsung publish atau kita mau simpen dulu ya. Jadi di sini sudah tests are meant to be taken online, but if you need to a paper copy, you can print one here. Jadi Bapak Ibu bisa mengeprint soal yang tadi sudah dibuat. Ini dalam bentuk Word atau dalam bentuk browser, silahkan. Misalnya saya mau copy dalam bentuk Word, maka ini diklik download as Word doc, kemudian print, view print atau download. Nah ini. Nah nanti hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah nanti hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya saya balik lagi ya ke sini. Mari kita publish Bapak Ibu. Oh ya, Bapak Ibu kalau misalnya mau menginginkan filenya dalam bentuk Excel, yang diklik yang ini ya Bapak Ibu ya, yang download CSV ini ya. Oke. Ready to publish? Oke ya, silakan dipublish. Nah, ini dia nanti yang mau diberikan kepada siswa. Kodenya ya Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu boleh memberikan pilihan. Di sini ada pilihan mau open, jadi this allows student to take the test, mau open, jadi kapanpun mereka mau melakukan tes itu bisa, atau misalnya this will prevent anyone from taking the test, jadi hanya pada saat tertentu saja bisanya, atau ini di schedule Bapak Ibu, jadi nanti mereka baru bisa mengakses soalnya itu hanya pada hari dan tanggal ketika ketika tes itu dilaksanakan gitu. Jadi silahkan saja dipilih sesuai dengan kebutuhan. Katakanlah saya nih mau milih yang open, jadi kapanpun mereka mengakses tesnya bisa gitu. Lalu ini yang dibagikan kepada siswa, testmos.com ini ya. Jadi coba saya copy ya Bapak Ibu, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi ketika siswa masuk, dia menuliskan namanya. Katakanlah saya masuk, kemudian start. Dan ini mereka bisa langsung mengerjakan soalnya. Tools for working, submit. Nah, langsung ada keterangannya Bapak Ibu bahwa jawabannya itu benar apa salah gitu. Ini karena benar tertulis correct, nanti kalau salah incorrect berwarna merah. Kemudian baru mereka bisa next ke soal berikutnya. Ini karena tadi saya sebagai contohnya buat satu soal, berarti setelah selesai saya log out ya. Nah, untuk kita yang administrator atau guru Bapak Ibu tinggal klik yang administration ini, kemudian masukkan password yang tadi Bapak Ibu, yang dibuat di awal tadi. Jadi nanti langsung akan dibawa masuk ke sini. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu ketika mau melihat hasil pekerjaan siswa, Bapak Ibu klik result. Nah, di sini kemudian di sini Bapak Ibu sudah bisa mengetahui ya tadi ya. Ini yang sudah saya kerjakan tadi. Nah, kemudian ini bisa di-print. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Itu saja Bapak Ibu dari saya sekilas tentang cara membuat soal online dengan menggunakan Testmos. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Selamat mencoba.